Halo, selamat datang sobat, kembali aku Aan Anugrah di AA Channel. Siang hari ini aku mengunjungi teman SMA yang mengundangku. Jadi dia lagi panen sawi, kebetulan dia aktif dengan kegiatan berkebunnya. Yuk kita ikuti ngobrol bareng dengan Saleh. Dia ini sekarang mau aku temui. Nampak di sini pemandangannya asik sekali dengan lapangan dan view yang hijau-hijau. Nah itu kita samperin. Ini kebunnya guys. Halo Bro Saleh. Halo. Akhirnya aku bisa ketemu kamu di kebun sawi ini. Ceritanya ya apa iki, aku kok diundang pagi-pagi pas merinioan panen sawi ya. Ya karena memang saya nanam ini kan untuk manfaat bersama. Jadi saya nami kebun kita. Siapa yang pingin tinggal datang, tinggal bawa hasil dari panen ini gitu loh. Nah sekarang aku bersama Bro Saleh sudah ada di base campnya, pos yang biasa kita ngobrol-ngobrol asik ditemani burung-burung yang berkicau. Ya, sepertinya teman-teman akan betah ngobrol di sini. Ya, pastinya nanti kita bisa kopdar untuk acara selanjutnya. Apa lagi yang kita panen ini tadi? Ya Ada sebenarnya kopi, ada sawi, ada kalau nggak keburu hujan tadi bisa ngambil lombok, tomat dan Macam-macam, sebagainya. ya. Cuma kan ini sudah gerimis, jadi kita hanya bisa ngambil sawi sama terong. cocok. Semoga manfaat. Ini gak pamer ya, tapi mungkin konco-konco ya kepingin pisan akhirnya. Ya oke. Nah, suwun ya kopi ini ya. Ya. Nah, kita ngopi. Asik, nggak terlalu manis. Memang aku biasanya setelahnya tanpa gula, tapi kali ini ada sedikit manis-manisnya. Kita sudah panen sawi, apalagi ini terong, macam-macam ya. Sekarang kita duduk-duduk dengan Mas Bro Saleh ini yang punya pondokan ini. Asik ya Le ya, tempatmu ya. Keseharianmu kalau gitu sebagai apa ini? Apa sebagai petani pekebun atau bagaimana ini? Sebenarnya kalau di kronologis, sebenarnya ini bukan punya saya. Ini hanya fasilitas dari teman. Sambil ngopi ya? Oke, sikat. Sama Pak RT disuruh tanemi. Akhirnya ya karena prinsip saya itu lakoni hasil apa jari ya, saya paculi, saya tanemi. Untuk hasilnya ya enggak tahu. Ya memang kadang-kadang ada teman saya bawain hasil kebun, ada tetangga, ada untuk keluarga, ada untuk karyawan di sini juga. Kebetulan saya kerja di Pastel Eco. Ownernya Mas David. Dan ya Mas David ya. Di sini saya difasilitasi banyak sekali. Ada lahan yang untuk berkebun, kemudian ada tempat ini untuk kita kopi-kopi, kongko-kongko, diskusi-diskusi, juga tempat ibadah untuk sholat, ngaji, pengajian dan sebagainya. Adapun awalnya saya nanam ya seperti itu, kita hanya memanfaatkan lahan biar maksimal dan untuk manfaat kebaikan bersama. Iya, iya. Ya karena ada kebun ya, ada kebun terus
aku setelah ini ngapain ya, akhirnya berbuahlah hasil panen ini. Ini beberapa teman kita ya juga sudah mendapat manfaatnya ya dari kebun ini ya. Ya, Sayur-sayur ya saling buat manfaat. Saling keluarganya. manfaat dalam artian kadang-kadang teman itu ada yang support bibit seperti sudah ada bibit ya. cabai dari Kating, Dari kemudian Kating. pupuknya dari Arif, Dari Arif, oke. Biobos, kemudian dari teman-teman yang adakan acara, misalnya makan bareng pepaya, bijinya saya sebar. Ya ini menarik, tapi background dari dulu nggak mengenal pertanian atau perkebunan ya? Ya tahu sedikit Tahu dan dikit ya. karena silaturahmi saya juga banyak ilmu dari teman-teman juga gitu. Nah oke guys, ini mungkin buat konco-konco yang memang lebih tahu dan bergerak di bidang tanam menanam, bisa sharing-sharing ke Bro Saleh ya. Insya Allah bisa lebih maju lagi nih. Oh ini kurang ini lebih baik begini. Nah itu yang. Tapi teman kita ada yang sudah nanam secara profesional ya, sepertinya Kating gitu. Ada banyak. Ada juga nanam yang Lombok ya. jagung ada, ya? Lombok ada, tembakau ada juga. Dan apalagi itu tembakau itu paling rumit itu. Soalnya aku kan juga bergerak di bidang ini ya, di tembakau dan cerutu ya. Saya itu kadang juga survei itu, wah jangan macam-macam kalau nanam tembakau kalau memang bukan ahlinya atau memang bukan dari keluarga tembakau. Betul. Itu khusus. Jadi termasuk juga menanam sayuran ini, apalagi ini organik, ini pasti punya kelebihan tertentu gitu. Asik. Apalagi sekarang kan juga tren berkebun menurun, milenial sini kan tahunnya pingin siap saji kayak gitu, nggak tahu prosesnya. Asik. Dan yang utama bahwasanya di sini kan konsumsinya untuk sendiri. Jadi saya tidak memakai pestisida. Nah, jadi mantap. tanaman saya rata-rata organik. Kalaupun ada ulat, ada apa ya, itu wajar. Makanya hasilnya tidak maksimal. Penampakan kurang bagus. Ada tapi secara manfaat khasiat itu pasti baik. Karena tanpa menggunakan pestisida, ya kan? Ya. Oke. Nah ini aktivitas Bro Saleh ini kan pagi sampai siang atau sore ya. Ya. Nah terus, ini guys sejarahnya sebelum kerja di sini itu Bro Saleh itu aktivitasnya jam malam ya. Ya. Mulai jam berapa sampai jam berapa waktu kita di Pujasera itu? Kalau di Pujasera saya jam 5 sore sampai pagi jam 7. Manusia malam lah, iya. Dulu. Nah, terus kemudian di sana sudah nggak meneruskan di sini. Nah, ya bisa cerita perbedaannya, plus minusnya gitu. Ya, karena prinsip saya lakoni hasil apa jari. Nah, itu. Jadi yang datang kepada saya itu saya ibaratkan berkah dari Tuhan. Insya Allah. Amin. Jadi apapun itu ya yang penting melakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik. Jadi tidak pilih-pilih medan, ditempatkan kerja malam ya lakukan. Kerja apapun, yang penting kita kerja tidak materialistik karena materi, tapi lakukan aja karena memang kita kewajiban sebagai umat manusia untuk melakukan yang hasilnya ya Gusti Allah yang menentukan, bukan tapi kita sendiri. Gini ya, Bro Saleh, jarang-jarang loh ditugaskan di sini terus tiap hari lihat pemandangan. Kayak aku misalkan di rumah, di depan komputer, atau teman-teman kita yang di kantor kadang jenuh hanya ngelihat sekotak meja kerja. Nah, ini suatu plus minusnya ya. Oh betul. Jadi mungkin seperti yang kamu bilang, ya syukuri apa yang kita kerjakan saat ini ya. Kita ambil sisi positifnya. Oke. Sip. Siapa aja yang sudah mampir ke pondokan sini? Konco-konco kita SMA 2 ini khususnya. Ya, karena memang baru ya, hitungannya baru sekitar 6 bulan yang lalu pindah ke sini. Kemudian juga tanaman ini pun
umurnya ya sekitar itu. Pernah di sini ketempatan pengajian hataman, ya di situ yang hadir ada Bendot, ada Arif, ada Rohim, Ustadz Rohim dan lain-lain. Kemudian teman-teman Semadaker waktu ke penyaluran ke Piatu Wuluan juga mampir ke sini. Ada Mas Fendi, Sandra, Reni, Melani dan teman-teman yang lain. Ya kadang-kadang kalau yang pribadi ya sering lah, ada Rudi, ada siapa teman-teman yang lain lah, ya ada lah kadang kesini main-main, ada Gus Rambi, ada Kading dan banyak lagi ya. Yang penting manfaat lah, yang penting manfaat, kita juga ya bisa sharing-sharing masalah kerjaan, masalah keluarga, masalah spiritual dan sebagainya. Wah, iso sembarang berarti sampean ya. Iso buka biro konsultasi ae nek ngono. Soalnya ono masalah keluarga iki, guys. Sing diomongno iku mau. Aduh, gawat iki. Ilmune dhuwur. Ya kan ngono, maksudnya kan kita tidak harus masuk ranah privasi orang lain. Tapi kalau kita memang untuk diskusi, untuk sharing-sharing, untuk manfaat, ya apa salahnya gitu loh. Kita diskusi, yang penting tidak melebar, dalam artian ya cukup diskusi misalnya itu ranah privasi dan tidak untuk umum. Ya kita harus jaga betul. Ya kita kan bebas. Kadang kan kanca-kanca kita itu kan mau lari kemana lagi sumpah wis nanggone salah enak pemandangannya sih kan, minimal itu ya kan. Ya seperti ini suasana, ada kicau burung. Kebetulan ini ownernya juga senang burung ya. Dan welcome dengan teman-teman kita juga waktu mereka ke sini. Oke, kedepannya ya apa ini ya, apa untuk kegiatan berkebunnya ini atau apa yang ingin berusaha lakukan? Ya kalau saya itu hidup adalah jalani dan hasil kan bersama-sama tidak ngerti. Yang penting saya Tuhan, melakukan ya. Jadi saya kadang paculan, kadang menanam, kadang dan hasilnya saya tidak tahu. Kadang ya ada yang beli, kadang ada yang minta, ada yang apapun itu terserah. Jadi yang penting saya pribadi silakoni hasil apa jari gitu. Yang saya syukuri di sini kebetulan teman saya ini Mas David juga mensupport saya dan dia itu sangat senang sekali dengan kegiatan yang saya lakukan. Jadi podo senenge di sini ada gini ya, adem ayem. Ini kebetulan Mas Davidnya masih kerja ini. Ya masih kerja. Ya apa ya istilahnya juga ke teman-teman saya yang datang ke sini juga support dan yang penting adalah silaturahmi untuk manfaat kebaikan silaturahmi bersama. Itu Mas. Ya. Sekarang kan agak-agak ya apa alasannya kesibukan masing-masing dengan keluarga. Tapi sebenarnya kalau memang kalau ada niat dan disempat-sempatkan itu kan juga bisa. Ya contohnya seperti aku sekarang lagi aktif bikin konten gitu guys ya. Tak luangkan aja apa yang bisa memberi manfaat. Yang penting senang Mas Han, karena memang having fun with money pun kita kerja kadang-kadang juga menghasilkan. Jadi ya wis senang dulu. Ya senang dulu. Yang utama memang ke teman-teman saya kan sering mengingatkan keluarga dan kerja lebih utama. Jadi kalau memang ada senggang, ada waktu luang, pingin silaturahmi monggo. Tapi kalau silaturahmi efeknya nanti terus-terusan pulang malam gitu ya, tukaran baik keluarga, kerjaan terbengkalai, ya silaturahmi yang nggak manfaat. Bisa kata kayak jatah, buri-buri nih. Yang penting manfaat dulu. Jadi saya pun ke teman-teman monggo yang senggang, monggo yang acara pengajian, acara khataman Al-Quran, acara apapun itu yang sekiranya balik dari acara itu nggak ada masalah, balik dari acara itu tambah manfaat kan. Itu yang penting daripada teko balik itu karena kan percuma. Sing saya tangkap itu pun bukan saya pribadi, juga masukan teman-teman, karena banyak teman-teman yang respon positif dan kasih masukan kepada saya pribadi umumnya yang sangat bermanfaat bagi saya pribadi. Ngrungono iso adem ya guys. Asik, memang adem. Ya memang adem iki mendung soalnya kasih hutan nih. Iya hutan tapi nggak jadi turun. Yang utama saya itu banyak ilmu dari Gus Junjung. Ah, iya apa itu? Gus Junjung mari ngono diundang ke sini ya bisa. Karena dia itu orang
apa ya, yang menurut saya itu kelebihannya sangat banyak. Meskipun setiap manusia kan plus minus, Pastilah. setiap ada kelebihan mesti ada kekurangan. Ada kekurangan. Tapi yang penting dia itu sangat menghibur dan dia itu sangat apa ya, gak anu gitu loh. Masukannya kadang-kadang ya luar biasa, Kadang out nggak of the paham. box ya. Di luar yang kita sangka. Iya, Orang tapi ya ono bener bisa. iya. Kalau mereka yang nangkep ini mau berpikir lebih jernih. Ya. Iya, oke, guys. Iki berarti buat saya ya. Ya. Waduh, iki Ini kalau kurang tinggal ngambil nggak lagi. usah, banyak. iki cukup. Iya, wes. Thank you ya. Ya, Bro lain waktu Saleh. kita nanti bisa diskusi lebih dalam. lanjutkan. Kalau ada Mas David, ada teman-teman yang Pastinya lain, kita tunggu channel berikutnya bersama Bro Saleh ngaji bareng sih. Apa ya, itu istilahnya? kamu kalau kita itu butuh ngaji kok. Jadi ngaji Iya, alam Mas. istilahnya. Jadi Nggak masalah. sambil ngopi, sambil ngodot, bisa nih. Oke guys, gitu dulu konten kali ini. Senang juga ngobrol asiknya dengan Bro Saleh. Kita ikuti episode selanjutnya bersama Aan Anugrah. Bye bye. Apapun kerjaan Anda, apapun kesibukan Anda, kalau menikmati cerutu ini dengan kopi pahit, hidup terasa lebih indah. Jangan lupa kalau butuh cerutu, hubungi Mas Aan Kriya Anugrah Kriya Kopi.